Cik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah salat Isya kemudian salat tarawih ditutup oleh salat witir yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa merasakan yang namanya nikmatnya salat berjamaah di masjid ini. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, apabila kaki ini diberikan kita sakit ataupun diberikan Allah kesakitan pada kaki kita, yang dimana kita tidak bisa melangkahkan kaki ini untuk berjamaah di masjid, maka itulah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Patut kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ada suatu nikmat yang Allah cabut dari sakit Bapak Ibu sekalian, yakni yang pertama Allah cabut nafsu makan kita. Maka dari itu ketika kita ditimpa penyakit, diberikan penyakit oleh Allah, kita tidak bisa merasakan yang namanya makan ataupun nafsu makan kita telah diambil oleh Allah ketika kita sakit. Ketika dimasak oleh ibu-ibu di rumah, kita tergeletak di kamar dan tidak bisa merasakan. Dan juga kita tidak bisa merasakan manisnya teh yang telah dibuatkan oleh mas-mas yang ada di masjid ini. Itulah sebuah kenikmatan yang Allah cabut ketika kita sakit. Kemudian yang kedua, Allah cabut pula senyum kita. Ketika kita sakit pun tempat kita duduk ialah di kasur, tergeletak di kasur, dan kita tidak bisa bersenyum atau sedekah senyuman kepada saudara-saudara kita di luar. Dan kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian, Allah cabut dosa-dosa kita. Tapi tidak sampai segitu pula. Ketika kita sembuh, Allah kembalikan dua hal, tapi Allah tidak akan kembalikan satu hal. Yakni apa? Allah ketika kita sembuh, Allah kembalikan dua hal, yakni Allah kembalikan nafsu makan kita. Seperti yang kita tahu, kita sudah sembuh, sudah bisa merasakan yang namanya nikmat makan. Kemudian yang kedua, Allah kembalikan senyuman kita. Kita sudah bisa bersenyum, bersedekah senyuman kepada saudara-saudara kita di luar. Tapi tidak yang ketiga ini Bapak Ibu sekalian. Inilah yang bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Allah tidak akan kembalikan dosa-dosa kita. Allah tidak akan kembalikan dosa-dosa kita ketika kita sabar dalam penyakit yang Allah berikan kepada kita. Itulah bentuk kasih sayang Allah kepada kita semua. Kemudian salawat beserta salam semoga tetap Allah curahkan, limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliaulah Islam dapat tegak di muka bumi ini dari zaman jahiliyah hingga zaman benerang saat ini, hingga kita bisa merasakan ketenangan dalam beribadah di Masjid Isma ini. Jamaah salat rahimakumullah, kutip dari hadis Arba'in diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya qalbu. Ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging. Apabila ia buruk, maka buruk pula seluruh anggota tubuhnya. Dan apabila ia baik, maka baik pula seluruh anggota tubuhnya. Ketahuilah sesungguhnya segumpal daging itu ialah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mungkin hadis ini seringkali kita dengar di Ahad pagi. Kita ibaratkan bahwasanya hati ini seperti raja dan tubuh ini seperti rakyatnya. Apabila raja ini baik, maka rakyatnya pun ikut juga baik. Seperti dengan hati kita Bapak Ibu sekalian. Apabila hati ini baik, maka anggota tubuh pun juga ikut baik. Dengan pula sebaliknya, apabila raja ini buruk, maka rakyatnya pun juga ikut buruk. Apabila hati kita buruk, maka buruk pula seluruh anggota tubuh kita. Di sini saya akan menyampaikan prinsip hati ada 3, yakni yang pertama adalah hati yang sehat, hati yang bersih, yang dilindungi dari kejamnya syirik ataupun perbuatan dosa. Hati ini bisa menyelamatkan kita di akhirat nanti. Maka kita harus yang namanya berprinsip tegak teguh kepada yang namanya hati yang sehat ataupun qalbun salim. Kemudian Bapak Ibu sekalian, hati yang kedua adalah hati yang mati. Hati yang mati ini dimiliki oleh orang yang tidak beriman ataupun oleh orang yang belum punya hidayah, bisa disebut juga dengan kafir. Janganlah kita berpegang teguh kepada hati yang sakit, karena ini menjerumuskan kita kepada kemaksiatan, kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hati ini ditujukan kepada orang yang tidak sholat. Karena apa? Ada sebuah dosa yang lebih besar daripada berzina, yang lebih besar daripada mencuri, yang lebih besar daripada minuman keras, yang lebih besar daripada menggibah tetangganya, yang lebih besar daripada membicarai ataupun mengganggu saudara-saudara kita di luar, yakni apa? Dosa meninggalkan sholat. Ini dosa besar. Kita ibaratkan Bapak Ibu sekalian, sebuah gedung ataupun masjid ini berdirinya kubah yang sangat besar tidak akan berdiri tanpa adanya tiang-tiang. Itulah seperti sholat. Apabila sholat kita tidak disangga, yaitu dengan sholat, maka akan roboh. Karena apa? Kubah ini akan roboh ketika tiang-tiang ini roboh. Itulah seperti sholat. Apabila sholat kita tidak dijaga, maka keimanan, keislaman kita juga akan roboh. Maka jagalah sholat kita, lindungilah sholat kita, ingatkanlah kepada saudara-saudara kita di luar untuk apa? Meningkatkan ketakwaan kita dan sholat kita. Semoga kita masuk ke jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah hati yang sakit, qalbun mayit. Hati yang sering dimiliki umat ini, dimiliki oleh kita sendiri. Karena apa? Hati ini sebenarnya hati yang sehat, cuman dipengaruhi oleh fitnah, yang dimana hati ini adalah kadang di atas, kadang di bawah, kadang bermaksiat, kadang
taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang sering kita dengar atau sering kita doa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Wahai sang pembolak-balik hati, tetapkanlah hatiku ini di agamamu. Itulah tiga prinsip hati yang mungkin telah saya sampaikan. Di sini saya akan sama-sama berintrospeksi diri. Manakah prinsip hati yang sedang kita alami? Apakah kita mengalami hati yang sehat ataupun yang bagus, ataupun kita merasa hatinya itu yang mati, ataupun yang ketiga hati kita menjadi hati yang sakit. Tapi menurut saya jamaah sekalian, mungkin di sini tidak ada hati yang mati, karena kita insya Allah dilindungi dari hati yang mati. Kita kemungkinan berada di posisi hati yang ketiga, yakni hati yang sakit. Maka mumpung Bapak Ibu sekalian, kita masih berada di dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan ampunan, maka sempatkanlah diri kita untuk bertobat kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah. Semoga hati kita ini berada di posisi hati yang pertama, adalah hati yang baik ataupun yang sehat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada salah kurangnya saya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.